dalam teknik budidaya pertanian organik itu tidak ada semacam dalam tanda petik rangsangan gitu ya. Oleh karena itu tanaman itu dibiarkan secara alamiah menyerap segala mineral dan unsur-unsur nutrisi yang ada di dalam tanah. Oleh karena itu tanaman itu lalu memiliki komposisi gizi yang lebih tinggi. Dan itu menyebabkan atau membedakan ketika tanaman itu dirangsang dengan obat-obatan sintetis. Sehingga mereka hanya makan apa yang disediakan oleh sintetis itu. Oleh karena itu komposisi dan konstruksi di dalam yang dihasilkan dalam tanaman itu pasti sangat berbeda. Kandungan nutrisi tanaman yang organik itu jauh lebih baik ketimbang tanaman yang lain. Ini kebun sayur semua, sayuran organik. Nama saya Usaha Nadiono. Saya di sini sebagai koordinator kebun. Jadi kita ini ada di lokasi sayuran organik. Sebenarnya PT Kapol ini ada 40 hektar. Ya, kita mempunyai tanaman teh itu 12,5 hektar, kopi itu 8 hektar, yang lain tanaman pangan dan hortikultura. Kita sedang menuju ke lokasi pembibitan. Oke, kita bicara tentang pembibitan. Pertama-tama yang kita persiapkan adalah ruang pertama itu tempat kerja. Tempat kerja itu kita membuat seedling, pengisian media, terus pencampuran media. Kedua, itu untuk tempat pembibitannya. Pertama-tama yang harus kita persiapkan adalah media tanam ini untuk mengisi koker. Nah, ini perbandingannya 2:2. Jadi tanah topsoil ditambah kompos yang sudah matang. Nah, ini dimasukkan terus kita siapkan koker. Jadi kita menggunakan daun pisang. Jadi ini bahan yang ramah lingkungan untuk sebagai tempat untuk pembibitan. Ini lagi memasukkan bibit ke dalam koker. Nah, cara memasukkannya ini harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau sampai akarnya ini melengkung akan mengganggu pertumbuhan tanaman ini. Nah, kita di pembibitan sengaja yang kita untuk yang mengerjakan ini ibu-ibu, karena ibu-ibu itu punya sifat yang lebih telaten, lebih teliti. Kita bicara kalau masalah tanah itu kan seperti ibu pertiwi lah. Ibu pertiwi itu sifatnya melindungi, mengayomi dan lebih sayang, karena hampir semuanya produksi di tanaman di sayur itu yang menentukan dari pembibitan. Nah, makanya pembibitan itu bisa kita lihat ada tiga ciri bibit itu. Jadi kita harus tahu benih yang bagus itu benih yang bersertifikat. Yang kedua harus tahu mutu genetik. Jadi mutu genetik itu kemurnian genetika. Yang kedua mutu yang fisiologis. Fisiologi itu daya tumbuh, daya berkecambah itu sejauh mana. Yang ketiga mutu patologis. Mutu patologis itu untuk mengetahui ada tidaknya penyakit yang nempel dalam benih itu sendiri. Itu benih yang prima, benih yang bagus.
Setelah itu kita masukkan ke ruang pembibitan. Oke. Nah, pembibitan dari awal ini nanti kurang lebih 7-10 hari itu sudah bertambah daun 2 dan nanti akan dipisahkan ke koker tadi, koker yang terbuat dari daun pisang tadi nanti dimasukkan. Yang kedua nanti seperti ini. Nah, ini kita menggunakan daun pisang, jadi bahan yang ramah lingkungan. Ini bisa langsung ditanam, tidak usah dibuka dan hancur. Kalau di konveyor menggunakan plastik. Nah, kalau menggunakan plastik itu biasanya harus dibuka dulu. Tapi ketika dalam menanam tidak hati-hati pecah, itu tanaman akan jadi layu. Ini seperti ini. Nah, proses keduanya nanti ada istilahnya di sini tuh yang pertama istilahnya pengendalian UPT. Nah, kalau di sini dengan cara hand picking. Hand picking itu kita teliti setiap hari. Setiap hari kita teliti, jangan sampai kena hama penyakit karena yang ditanam di sini itu hampir semuanya harus berdasarkan target. Jadi PT Kapol Antarnusa itu baru dari 2005 itu perubahan ke arah pertanian organis yang sebelumnya memang masih konvensional. Jadi awalnya kan rupanya pertanian konvensional pun banyak masalah, banyak kendala gitu. Lalu tidak memberikan prospek yang baik. Kemudian waktu itu salah satu direkturnya memang mengunjungi di pusat pertanian organik di Cisarua yang Romo Agato kelola. Kemudian mereka tertarik, lalu diminta untuk melihat di PT Kapol Antarnusa itu memungkinkan enggak untuk menjadi pertanian organik. Lalu waktu itu malah Romo Agato sendiri yang datang, kemudian oke, kalau begitu dicek tanahnya di lab, kemudian nanti kita akan beri pengarahan atau beri pendampingan untuk ke arah pertanian organik. Nah, kemudian Pak Budi sendiri itu memiliki pandangan juga akan lebih baik ke arah organik karena lebih sehat gitu. Waktu itu mereka bilang cara hidup yang lebih sehat begitu. Oke, kita mau panen wortel. Tanaman wortel itu dari nanam sampai panen ini kurang lebih 3 bulan. Oke. Kalau wortel memang ada 2 macam ya, ada baby wortel, ini masuk baby, ini yang gede. Sebetulnya bukan riset, tapi barangkali lebih melihat dari segi-segi lingkungan hidup dan kesehatan. Jadi banyak kan isu-isu lingkungan kan makin kuat waktu itu. Memang tahun 90-an itu
keras sekali bahwa kerusakan lingkungan, kerusakan alam itu sangat luar biasa dan ada bukti dan ada fakta. Sehingga oleh karena itu mendorong ke arah itu supaya bagaimana alam ini tidak rusak, sementara PT Kapol memiliki luas lahan yang cukup. Seandainya yang 40 hektar ini menjadi kawasan organik, maka akan dampak terhadap sekitarnya akan menjadi lebih baik gitu. Jadi yang pertama memang yang di sayuran, yang diorganikan yang sayuran. Kemudian setelah itu padi, lalu salak, lalu mulai teh, mulai kopi gitu-gitu. Jadi tidak langsung seluruhnya begitu, tapi tahap demi tahap. Tapi tahun 2013 itu kita sudah full organik. Karena lalu pada saat itu disertifikasi oleh lembaga sertifikasi pihak ketiga. Oke, kita sekarang panen marokot atau sawi pahit. Ini umur tanaman dari nanam sampai panen itu 40 hari atau sekitar 5 minggu. Oke, karena panen kita cabut. Daun yang tua kita buang. Sekarang ini kan pertanian organik di mana-mana muncul gitu ya. Tetapi ada sedikit keistimewaan untuk BSP Farm ini. Karena BSP Farm ini terletak secara geografis itu dia paling atas. Jadi ujungnya itu sudah hutan lindung. Sehingga pencemaran lingkungan atau pencemaran rumah tangga, pencemaran pabrik itu sama sekali tidak ada. Oleh karena itu kawasan ini menjadi lebih steril begitu. Apalagi airnya BSP Farm itu air dari gunung. Nah kalau air dari gunung otomatis semuanya segar begitu. Sekarang kita mau masak dari hasil panen yang tadi dari kebun. Kita mau buat ditumis biasa aja sih. Sekarang kita panasin minyak.
kita lagi bikin pestisida nabati. Dalam pertanian organik, hama atau serangga itu sebenarnya bukan musuh petani, tapi sebagai penjaga harmoni. Nampak keseimbangan itu di dalam rantai makanan. Penggunaan pestisida sintetis itu akan membunuh atau memusnahkan hama penyakit yang bukan sasaran. Oleh sebab itu kami akan menggunakan pestisida nabati. Manajemen pertanian organik itu holistik, preventif, dan kuratif. Kita akan kuratif itu adalah untuk penyembuhan, yaitu dengan jalan memakai pestisida nabati. Bahan-bahan yang kita pergunakan untuk pembuatan pestisida nabati adalah ini pertama kacang babi atau Tripusria. Yang kedua daun sirsak, terus yang ketiga ini ada daun suren. Terus ini sabun batangan, sabun zaman dulu. Komposisi yang kita mau pergunakan adalah pertama daun Tripusria. Daun Tripusria ini kita pergunakan 300 gram. 300 gram untuk daun sirsak 100 gram. Terus daun suren ini 100 gram. Terus sabun batangan 50 gram. Pertama-tama ini daun suren kita lembutkan dulu, kecilkan dulu, bisa menggunakan itu putar, bisa menggunakan ini golok untuk biar agak halus, ditaruh di sini sampai ukuran 300 gram. Langkah keempat adalah menghaluskan sabun batangan, beratnya 50 gram. Oke, campur juga. Bisa sendiri, bisa dihancurkan sendiri melalui ember, tapi juga bisa dicampur ini. Langkah kelima adalah diaduk. Langkah keenam kita mau mengerjakan pemblenderan. Yuk kita siapkan alatnya. Kita saring ini supaya nanti tidak mengganggu nozzle di hand sprayer-nya. Ya, dalam teknik budidaya pertanian organis itu tidak ada semacam dalam tanda petik rangsangan gitu ya. Oleh karena itu tanaman itu dibiarkan secara alamiah menyerap segala mineral dan unsur-unsur nutrisi yang ada di dalam tanah. Oleh karena itu tanaman itu lalu memiliki komposisi gizi yang lebih tinggi. Dan itu menyebabkan atau membedakan ketika tanaman itu dirangsang dengan obat-obatan sintetis.
sehingga mereka hanya makan apa yang disediakan oleh sintetis itu. Oleh karena itu komposisi dan konstruksi di dalam yang dihasilkan dalam tanaman itu pasti sangat berbeda. Dan ada banyak juga penelitian-penelitian ilmiah atau laboratorium yang memang menunjukkan kandungan nutrisi tanaman yang organik itu jauh lebih baik ketimbang tanaman yang lain. Belum lagi dari sisi pencemaran pestisida misalnya. Nah, pencemaran pestisida itu kan berbahaya, tetapi yang lebih berbahaya adalah penyalahgunaan pestisida yang digunakan oleh para petani itu. Nah, itu lebih berbahaya sekali karena sudah bahannya berbahaya, penggunanya itu menyalahi aturan yang ada di situ. Contohnya di dalam aturan pestisida itu dipakai 14 hari sebelum panen. Pertanyaannya, apakah semua petani melakukan itu? Hampir tidak ada yang mentaati aturan itu. Besok dipanen, sekarang masih disemprot. Nah, itu yang disebut dengan penyalahgunaan pestisida. Akibatnya apa? Makanan yang dihasilkan tentu kurang sehat. Sangat berbeda atau berbanding terbalik ketika kita berbicara tanaman yang organis itu. Sehingga kalau misalnya apakah tanaman organik lebih sehat? Ya jelas. Karena proses-proses yang dilakukan tanaman itu sendiri sudah sangat berbeda. Apalagi lingkungannya juga sangat berbeda. Dan saya kira itu yang mesti harus diperhatikan, bahwa komposisi dalam tanaman pertanian yang dengan teknik organik itu jelas nutrisinya lebih baik ketimbang tanaman yang konvensional gitu.